Kalau menurut saya ya, trading plan itu adalah sebuah tahap. Nah, tapi ini apa sih tahap dalam mencapai suatu target? Nah, tapi kita ingatkan lagi, tugasnya kita kan sebagai konsultan itu mengingatkan si nasabah untuk kembali ke visi misi awalnya kita, seperti itu. Ya, saya sangat semangat sekali sih sebenarnya, jujur, karena beberapa nasabah saya yang sudah menjalankan ini ternyata hasilnya lebih banyak kan rewardnya daripada risknya. Nah, welcome back to Smart Trader Smart Move by Interliners.id. Perkenalkan, aku Georgiana Jemima yang akan menemani teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai rahasia disiplin menggunakan trading plan yang baik dan benar. Yuk kita simak videonya. Oke, sekarang kita udah kedatangan dua business manager nih yang mereka sudah cukup lama terjun di dunia trading ini. Ada Pak Alvin dan Bu Wanti. Halo, apa kabar Pak Alvin? Sehat luar biasa nih. Oke, Bu Wanti apa kabar Bu Wanti? Sehat luar biasa Bu Mimi. Oke, sekarang lagi handle berapa nasabah nih? Mungkin dari Pak Alvin dulu. Oke, kalau dari saya ya, sejauh ini udah beberapa nasabah yang udah bergabung bersama kami di Mahadana terutama, dan minggu ini ya, karena mungkin referensi dari klien-klien yang sudah saya handle ini akhirnya mereka memberikan referensi. Ya itulah, semua sudah berjalan dan puji Tuhan so far so good. Oke, kalau dari Bu Wanti? Cukup lumayan banyak Bu Mimi, dengan dari staff-staff juga banyak. Karena banyak momen-momen yang kita manfaatkan, jadi trading sampai saat ini fine-fine aja. Oke, jadi kalau dari hasil tradingan kalian gimana nih mengenai kondisi market kali ini? Dari Pak Alvin gimana? Tradingannya? Kalau tradingan saat ini, karena kita kan ada beberapa ya planning, dan terus juga kita harus jalankan trading rules-nya juga kan. Salah satunya planning nih, trading plan. Nah, sejauh ini ya semua berjalan lancar, nasabah juga mau mengikuti, karena kan beberapa nasabah ini ya kalau dikasih trading plan suka kadang tidak konsisten juga atau tidak komit juga. Tapi ya puji Tuhan masih bisa dihandle kok. Kalau Bu Wanti? Sama saja sih Bu Mimi, fine-fine aja. Trading sampai saat ini kita kan dari awal itu kita menggunakan trading plan sama nasabah, ya fine-fine aja. Oke, berarti kalau yang di highlight dari kalian berdua nih, memang trading plan ini cukup penting ya. Jadi kalau menurut Pak Alvin deh, apa sih itu trading plan dan seberapa penting trading plan itu sendiri sebenarnya? Oke, trading plan. Kalau menurut saya ya, trading plan itu adalah sebuah tahap. Nah, tapi ini apa sih tahap dalam mencapai suatu target. Nah, salah satunya mungkin dalam trading inilah ya. Nah, jadi kalau nggak ada trading plan ini, ya semua bisa berjalan kacau gitu loh. Nah, makanya kalau misalkan ditanya nih, trading plan itu penting nggak? Oh, sangat penting sekali. Ya, kalau kita bisa katakan anak-anak muda lah ya, kalau bahasa anak muda, bulan tanpa bintang lah. Bulan tanpa bintang. Oke, kalau Bu Wanti? Ya, trading plan itu kalau menurut saya sendiri sama seperti yang dibilang Pak Alvin tadi, itu sebuah perencanaan yang kita gunakan. Memang harus ada trading plan yang kita buat perencanaan untuk mencapai tujuan kita. Tujuan kita itu kan supaya dapat keuntungan seperti itu. Dan untuk mencapai itu kita harus mempunyai trading plan, memahami manajemen resiko di dalam trading tersebut. Seperti itu Bu Mimi. Oke, berarti memang biasanya memang kalian dibuat dari awal gitu ya? Betul. Dari pertama kali masuk kalian udah bikin nih trading plan bersama nasabah? Betul. Atau ada nggak sih momen-momen di mana kalian nasabah udah main nih, terus kalian bikin trading plan baru untuk kedepannya? Kalau dari Pak Alvin? Tergantung situasi dan kondisi sih. Nah, biasanya sih ada hal tersebut, cuma nggak selalu sering. Nah, ketika nasabah ini misalkan nih masuk join hari ini, nah trading plan kita gunakan apa? Nah, biasanya sih saya ya, kalau saya mau kasih trading plan ke nasabah ini, saya melihat nih harga yang sudah terjadi di bulan sebelumnya. Oke. Nah, artinya kita berbicara tentang support dan resisten. Nah, kemudian ketika kita udah tentukan support dan resisten, kita menentukan nih batas risk dan reward kita nih berapa persen. Mungkin risknya berapa persen dari modal, terus rewardnya berapa persen dari modal. Dan yang ketiga, kita menentukan namanya tipe transaksi kita nih. Oke. Nah, kita kan ketika kita menentukan tipe transaksi kita mau misalkan salah satunya scalping atau averaging, kan bisa kayak gitu. Nah, kalau kita tipe orang-orang yang mungkin sering trading, biasanya dia mau scalping.
Tapi kalau misalkan orang yang trading for living, ya biasanya itu mainnya averaging transaksinya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi memang karakter dari nasabah sendiri ya. Berarti kalau Bu Wanti sendiri gimana cara membuat nih? Biasanya kalau di awal itu kita sudah melakukan, kita udah edukasi di awal sama nasabah sebelum dia deposit dananya. Itu kita sudah buat perencanaan, contohnya dana nasabah yang awalnya tuh paling utama adalah dana ya Bu Mimi ya. Terus itu bapak si nasabah nih mau long time atau short time gitu, seperti itu. Nah kalau biasanya dia yang short time itu kita buat apa namanya itu planningnya itu ya kita manfaatin momen di hari itu, kita lihat dari low ke high-nya mungkin seperti itu, atau mungkin kita lihat dari fundamental yang terjadi pada hari itu, seperti itu. Oke, berarti memang kalian ini memang orang-orang yang memang menggunakan trading plan dan diberikan kepada nasabah. Betul. Tapi balik lagi ya, karakter nasabah dulu ya harus kita lihat. Betul. Mana Kembali nih lagi mereka? ke nasabahnya. Kembali lagi ke nasabahnya, benar. Nah, pernah nggak sih kalian nggak disiplin nih menggunakan trading plan? Mungkin dari kaliannya atau mungkin dari nasabahnya. Pernah nggak? Kalau pengalaman Bu Wanti deh. Pasti itu pernah terjadi Bu Mimi. Karena kan kembali lagi ke nasabah. Dari awal mungkin kita edukasi si nasabah nih. Kita sudah buat trading plan nih ke nasabah. Cuman kan psikologis manusia tuh kan berbeda-beda ya Bu Mimi ya. Jadi kembali ke nasabahnya. Terkadang sudah di tengah-tengah mereka sudah dibilang itu ya, kalau dibilang bahasa orang awam maruk lah ya, seperti itu biasanya. Betul. Jadi biasanya jadi berantakan seperti itu. Nah, tapi kita ingatkan lagi, tugasnya kita kan sebagai konsultan itu mengingatkan si nasabah untuk kembali ke visi misi awalnya kita, seperti itu, untuk kembali seperti trading pada awalnya ya. betul. Omongan di awal bahwa mereka kan Betul. ada visi dan misi. Nah, kalau dari Pak Alvin sendiri tuh gimana? Oke, kalau dari saya sih ya, mungkin gini. Kalau mengenai trading plan pasti kan kita punya beberapa planning kan. Ada planning A atau B. Kalau misalkan planning yang nggak jalan, ya mungkin plan B kita lakukan. Tapi kalau misalnya nggak disiplin bagaimana? Nah pasti ada kayak gitu. Tapi semua kembali lagi tergantung situasi dan kondisi yang terjadi saat market. Tapi kalau kita bicara lebih detail lagi, pernah nggak sih kita melanggar kayak gitu kan? Kan ada kayak gitu noh. Nah yang tadi saya ceritakan di awal, kadang-kadang kan sahabat ini ketika kita trading ya, mereka tidak menjalankan trading plan yang kita sudah bicarakan, sama seperti kata Bu Wanti tadi gitu. Nah itu kenapa biasanya yang pertama adalah psikologis transaksi tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Wanti. Dan yang kedua nih biasanya nih dari dana. Nah makanya modal, nih berarti modalnya ya. betul modalnya. Nah buat para internalis nih di rumah, mungkin para trader atau liners di rumah, ketika mau menjalankan trading plan yang tentu harus all out. All out itu bentuk apa? Mungkin ya modal harus kita perhatikan juga. Itu aja sih. Thank you. Oke, berarti memang sebenarnya balik lagi ya, sebenarnya kita sudah menggunakan trading plan, kita sudah membuat trading plan, tapi kadang-kadang nasabahnya sendiri yang mungkin ya itu ya ada greedy atau mereka lupa atau mereka malah punya masukan insight dari luar juga gitu. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakan begitu ya. Berarti memang kita ini kan fungsinya memang untuk mengingatkan nasabah gitu ya. Tapi ya balik lagi semua itu tergantung nasabah mau ngikutin atau enggak. Karena semua nasabah itu dia yang paling tahu kapasitasnya sendiri. Betul, betul. Saya setuju sama Pak Alvin sih kalau soal itu, karena mereka tahu sendiri lah, mereka harus seperti apa, mereka yang tahu biayanya berapa, resikonya apa, toh kita cuma hanya mengingatkan kan ya. Oke, jadi menggunakan trading plan ini kalian udah sering lah ya kasih ke nasabah-nasabah, dan pasti dibuatnya di awal dong ya. Betul. Karena kan trading plan ini jatuhnya jadi kayak misi ya. Betul. Misi untuk mencapai ke visinya gitu. Oke, kalau dari pengalaman Bu Wanti deh, disiplin menggunakan trading plan ini akhirnya ujungnya apa sih yang Bu Wanti dapat? Ujungnya itu salah satunya adalah kita kembali ke visi dan misi itu tadi, pencapaian tujuan kita, si nasabahnya profit. Jadi bisnis kita bisa jalan Bu Mimi. Karena pada saat si nasabah ini profit, pastinya kan dia akan mereferensikan ke teman-temannya yang lain. Itu salah satu keuntungan yang kita dapat menggunakan trading plan dengan secara disiplin. Oke, mungkin nanti teman-teman liners boleh lihat kali ya portfolio dari Bu Wanti dari menggunakan trading plan yang disiplin ini Boleh ya. sekali. Kalau dari Pak Alvin, Oke. apa nih yang didapat setelah disiplin menggunakan trading plan? Kalau dari saya ya tentunya selama nasabah ini menjalankan trading plan, ya saya sangat semangat sekali sih sebenarnya jujur, karena beberapa nasabah saya yang sudah menjalankan ini ternyata hasilnya lebih banyak rewardnya daripada risknya. Nah boleh kita lihat dari sini ada yang mungkin saya boleh tunjukin adalah portofolio salah satu nasabah saya.
ini nasabah saya ini sudah transaksi 12 minggu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari diagramnya ini profit loss-nya itu cuma 18%, sedangkan profit rate-nya itu sekitar 81, sekian persen. Artinya apa ya? Lebih besar profit-nya daripada loss-nya. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ini pernah rugi nggak? Pernah ya, buktinya dari sini gitu. Jadi itulah fungsi atau kegunaan trading plan. Oke, berarti memang trading plan ini menjadi hal yang sangat penting sebenarnya ya untuk kita mencapai reward tadi. Yes. Oke, jadi apa nih kira-kira dari kalian berdua nih yang cukup lama nih menghandle banyak nasabah, apa nih tips buat para liners di rumah yang mungkin baru mau terjun di dunia trading dan mau belajar menggunakan trading plan ini? Gimana dari Pak Alvin? Oke, dari saya ya. Ini kameranya ini ya. Oke, baik. Kalau dari saya, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah satu, psikologis transaksi. Nah, psikologis transaksi ini penting karena kenapa? Bagaimanapun kita mau menjalankan trading plan, tapi kalau psikologis kita belum aman, ya trading plan akan hancur. Yang kedua adalah all out. Nah, all out ini apa? Kita harus benar-benar memberikan waktu kita ketika kita menghitung nih berapa persen risk dan reward kita yang bisa kita terima atau kita toleransi nih. Yang ketiga adalah dana atau money management. Nah, money management ini yang penting banget ya, karena ketika kita menjalankan trading plan ya kita harus perhatikan kekuatan dana kita sih. Dan tentunya yang terakhir adalah trend market. Nah, ketika semua udah terbentuk yang ketiga hal tadi, kita menentukan dan melihat yang namanya trend market, trend up atau trend down. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, kalau dari Bu Wanti, tipsnya apa nih? Kalau dari saya untuk para liners di rumah, yang perlu diperhatikan dalam trading itu adalah kita tenang dalam trading. Jangan tergesa-gesa atau mungkin kita jangan maruk lah ya trading. Iya, betul. Kita lihat juga dari segi dananya kita, ketahanan dana kita, seperti itu. Kalau misalnya hari ini kita sudah profit, besok kita mungkin karena kan kita selalu menggunakan manajemen resiko ya. Jadi kalau misalnya mungkin kita besok kena stop loss atau kena manajemen resiko tersebut, ya udah kita bisa coba lagi besoknya lagi, seperti itu. Kita lihat trend market lagi, kembali ke trend market. Oke, berarti di sini kesimpulannya tuh kalau kita disiplin menggunakan trading plan, hal-hal yang harus kita perhatikan yang pasti duitnya ya, Iya, dana, betul, modal. betul. Itu hal yang paling penting dilihat ya. Yang kedua yang kalau saya lihat dari tadi kita ngobrol nih, psikologis. Psikologis kita tuh harus tenang. Yaitu balik lagi nggak boleh greedy. Dimana kan kita selalu nih kalau teman-teman di rumah mungkin yang sekarang lagi terjun di dunia trading mungkin banyak nih yang lagi greedy, makanya jadinya over loss. Iya. Dan biasanya itu ya, kalau udah greedy gitu, loss. Nah, ujung-ujungnya apa? Diselainnya yang mana? Brokernya, akhirnya image trading jadinya rusak ya kan? Padahal ya gara-gara oknum orang-orang yang tidak menggunakan trading plan ini gitu ya. Dan yang ketiga mungkin ya itu waktu, kita harus all out secara pemikiran, secara hati mungkin, secara waktu kita juga harus keluarin semuanya. Karena memang trading ini ya banyak orang sekarang mungkin menggunakan trading menjadi trading for living gitu ya. Dimana mereka memang menyisakan semua di dalam mereka tuh untuk trading gitu jatuhnya ya. Oke, ada yang mau ditambahin lagi mungkin Bu Wanti? Mungkin itu aja sih Bu Mimi. Untuk para liners juga tetap menggunakan manajemen risiko dalam trading. Jangan greedy tadi yang seperti disampaikan sama Bu Mimi, itu saja. Oke, Pak Alvin? Kalau saya sih cukup ya. Cukup. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah hadir di sini. Sekian video dari kami, semoga apa yang kami sampaikan boleh bermanfaat buat para liners di rumah nih. Apalagi kalian yang baru mau terjun di dunia trading atau yang baru mau belajar, semoga trading plan yang disiplin ini boleh kalian terapkan pada trading for living kalian ya. Aku Georgiana Jemima, see you on the next video. Bye!